Kisah ini datang dari seorang yang sangat kaya raya bernama Zakheus. Zakheus bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Pekerjaan seorang pemungut cukai merupakan pekerjaan yang tidak disukai oleh orang banyak. Bahkan pekerjaan ini dikelompokkan sebagai pekerjaan dari orang-orang berdosa. Hal ini terjadi karena mereka memungut pajak untuk pemerintahan orang-orang Romawi yang dianggap sebagai musuh oleh rakyat. Orang-orang menyebut mereka sebagai sampah masyarakat. Para ahli Taurat memandang hina orang seperti ini. Bahkan mereka tidak mau bergaul dan menolak orang-orang seperti ini, termasuk Zakheus sendiri. Namun di suatu waktu ada seseorang yang datang ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Banyak orang datang berbondong-bondong dan berkerumun untuk menemui orang tersebut. Zakheus mengetahui berita ini dan ia ingin bertemu dengan orang tersebut. Namun, Zakheus adalah seseorang yang bertubuh pendek. Ia tidak mampu melihat orang tersebut dari kerumunan dan banyak orang yang mengelilingi orang itu. Zakheus tidak kehilangan akal. Ia memikirkan bagaimana caranya agar bisa melihat orang itu dan bertemu dengan orang itu. Kemudian ia pergi dan memanjat sebuah pohon. Dan dari ketinggian pohon itu akhirnya ia bisa melihat orang tersebut. Namun ia tidak menyangka orang itu datang dan menghampiri Zakheus dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus tentunya bertanya-tanya, siapakah orang ini? Ketika banyak orang menolak untuk bergaul dengan dia, tetapi orang itu datang dan menerimanya, bahkan bersedia untuk menumpang di rumahnya. Ya, dia adalah Yesus. Yesus, sang pembawa keselamatan. Maka sejak Zakheus bertemu dengan Yesus, ia memilih untuk bertobat. Ia berkata bahwa ia akan memberikan setengah dari miliknya kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang diperasnya dari seorang, akan dikembalikan 4 kali lipat. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Hal ini juga sudah pernah dialami oleh seorang perempuan yang bernama Febrita Claudia. Seorang perempuan yang mencari kekuatan, kekayaan, dan keselamatan dari kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam hidupnya, ia berusaha menggurukan hal-hal gaib dan kuasa-kuasa gelap, sampai ia tidak memperdulikan suami dan anaknya. Hal ini sementara waktu membuatnya merasa puas dengan apa yang telah digapainya. Ia juga memilih untuk meninggalkan anak-anaknya dan suaminya dan menikah dengan seorang pria lain yang juga memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya. Namun seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya saat ini adalah kesia-siaan. Apa yang diperolehnya selama ini hanya akan membawanya ke dalam kehancuran. Kemudian ia memutuskan untuk datang kepada Yesus
untuk lebih mengenal Kristus. Meskipun pada awalnya ia mengalami keraguan di dalam hatinya bahwa ia adalah seorang yang sangat berdosa, bahwa Tuhan tidak akan pernah mengampuninya. Namun ia menyadari ketika ia memberikan hatinya untuk lebih dekat dengan Tuhan, Tuhan siap untuk menerimanya menjadi anaknya. Dan akhirnya perubahan besar terjadi dalam kehidupannya. Dan sekarang ia sudah menjadi seorang pemberita Injil secara khusus kepada anak-anak, yaitu menjadi seorang guru sekolah minggu. Ia juga memberikan sebuah pesan yang mengatakan bahwa pandangannya, perhatiannya, kasih sayangnya itu tidak pernah lepas satu detik pun dalam hidup saya. Ya, itulah Yesus. Yesus yang memberikan keselamatan bagi siapapun yang mencarinya. Anak manusia yang datang mencari orang lain yang terluka, tertindas, terpenjara, tersisihkan. Dia datang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi kehangatan kepada yang kedinginan, dan menghapus segala air mata dan kesedihan yang kita miliki. Bahkan ketika kita merasa bahwa kita sudah tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan, Ia akan menyambut kita dengan senyuman dan pelukan hangat, seraya berkata bahwa kita adalah anak-Nya, apapun kita dan bagaimanapun keadaan kita.